bertanya Buya, kitab Syamsul Ma'arif Kubro, apakah itu termasuk kitab sihir? Dan kitab apa saja yang termasuk kitab sihir yang beredar di pasaran? Kata guru saya, kitab Syamsul Ma'arif Kubro, Mambaul Usul Hikmah, Al-Aufaq itu kitab-kitab sihir. Sedangkan banyak ulama NU Asy'ari itu tidak terima kitab-kitab tersebut dibilang kitab sihir. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang harus mendasari kita di dalam berkiprah adalah keinsyafan. Insyaf itu artinya kalau itu adalah benar dan baik, harus kita anggap itu sebagai kebenaran dan kebaikan. Biarpun berada di lawan kita. Atau orang yang tidak sepaham dengan kita, kalau itu baik harus kita akui sebagai kebaikan. Begitu sebaliknya, kalau itu sesuatu yang tidak baik, kalau kita ingin maju dan berjaya, sesuatu yang tidak baik, kalau ada pada kita, maka kita harus akui agar kita membuat perubahan. Yang menjadi masalah adalah kalau kita sudah menutup hati kita daripada keinsyafan, sehingga susah untuk dibenahi, maka kita akan rugi. Ibnu Wahab berkata, Al-hadithu madillatun illa lil fuqaha, misalnya. Hadis-hadis itu membahayakan kalau tidak dimiliki oleh orang yang punya faham tentang fikih. Maksudnya punya pemahaman. Kenapa begitu? Bisa saja hadis yang sudah mansuh dihapus tiba-tiba dipakai. Makanya membaca hadis pun nggak bisa langsung baca hadis begitu saja. Sehingga orang yang saat ini menekuni dunia hadis harus segera melanglang dalam dunia pemahamannya. Berkenalan dengan ilmunya para pakar-pakar fikih, usul fikih dan seterusnya. Supaya hadisnya menjadi hadis yang sesuai. Tidak kayak tadi hadis sudah dihapus ternyata dipakai lagi. Begitu juga yang masuk di dunia fikih hendaknya harus berkenalan dengan wilayah hadis. Karena ada beberapa riwayat hadis yang dipakai oleh ahli fikih, ternyata kadang hadis ini adalah tidak boleh dipakai. Yang menurut ahlinya yaitu ahli hadis adalah hadis ini tidak sah. Dan kita harus bisa menerima itu. Dan kalau kita lihat di dalam pembahasan ilmu fikih kita, coba Imam Nawawi yang saat kita baca hadisnya, berapa banyak Imam Nawawi mengatakan hadis yang dipakai oleh Imam Rafi adalah tidak bisa dipakai dan seterusnya. Biasa yang demikian itu. Jadi masalah kritik itu adalah wajar. Yang menjadi masalah adalah fanatik buta. Imam Zainuddin Al-Iraqi adalah orang kita. Di Sunnah wal Jamaah Asy'ari. Bagaimana di saat melihat kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang luar biasa, beliau keluarkan hadisnya. Beliau tetap dengan tata krama. Jika tidak menemukan sumbernya, mengatakanlah aslalah dan sebagainya. Hal itu biasa, bukan berarti Zainuddin kurang ajar dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali hujjah. Tapi dilihat oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi ada, misalnya riwayat hadis ini perlu dipinggirkan dan sebagainya. Tanpa mencaci Imam Zainuddin Al-Iraqi. Sekarang hari ini ada orang kritiki gampang mencaci, ini repot juga. Ini di kutub ekstrim yang salah. Yang satu kritiki mencaci, Ghazali begini-begini. Ente duduk Imam Ghazali kayak ini paling ujung, tidak berani ngangkat kepala. Imam Ghazali gunung ilmu. Apa yang tidak dipelajari oleh Imam Ghazali? Dengan kitab akhlak yang luar biasa, Ihya-nya. Hanya jangan gara-gara muncul setelah Imam Zainuddin Al-Iraqi kemudian dikatakan Ghazali enggak benar. Ini ada sebagian orang musuhi Ghazali. Ini memang orang aneh-aneh itu jangan diikuti orang. Ghazali diantemi habis-habisan. Di sisi lain kita enggak boleh fanatik dong, lalu mengkultuskan. Enggak mungkin salah Ghazali. Enggak boleh begitu dong. Dan yang mengkritik bukan saya, bukan kita. Ini ulama gede juga. Mengkritiknya bukan dalam irama menjatuhkannya. Bukan irama menjatuhkan, kritik ilmi. Dan kita juga mungkin di Indonesia juga familiar dengan kitab Zainuddin Al-Malibari. Beliau belajar dengan Ibnu Hajar. Kritik tentang amaliyah yang selama ini kita lakukan. Dikritiki bahkan dikatakan enggak baik dan sebagainya. Ya biasa, enggak usah kita langsung wah berarti Imam Zainuddin Al-Malibari tidak sesuai dengan akidah kita karena telah membid'ahkan ini dan sebagainya. Ya jangan begitu dong. Wah, saya Bakar Syatta juga begitu. Ya ini kok kaku banget kita ini. Justru kritik yang diberikan oleh lawan sekalipun agar kita semakin waspada. Khususnya kita ingin mempertahankan akidah ahli sunnati wal jamaati, karena kita yakin ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah akidah yang dibangun atas dengar hujjah yang kuat. Maka di saat ada sesuatu yang bertentangan dengan hujjah kita ini harus kita pinggirin dong. Jangan kita membela pinggiran ini, tatonya menghantam hujjah kita.
Ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dengan hujah dalam berakidah. Sangat jelas. Cuma di sana ada pemikiran-pemikiran yang di pinggir-pinggir kadang-kadang menghantam ini rumus-rumus yang besar ini. Atau kaidah-kaidah yang besar ini. Sederhana seperti itu sebenarnya. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah harus semakin kritis, artinya apa? Menerima juga kritik agar kita bisa waspada. Karena apa? Di luar sana Masya Allah hujatan kepada Asy'ariyah. Dan kita tahu hujatan mereka adalah sampah. Karena apa? Mereka dengan hawa nafsu. Kita bisa menjelaskan apa tuduhan-tuduhan mereka pada ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, Maturidiyah. Kita bisa menjelaskannya. Kita harus tahankan. Dan termasuk kata disebut NO. NO dibangun atas dasar akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Dan ini harus kita pertahankan. Jangan sampai ada pinggiran-pinggiran, suara-suara yang menghancurkan usus dasar-dasar akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah ini. Kemudian, berbicara tentang apa tadi? Kita Syamsul Ma'arif, memboleh hikmah, haufak dan sebagainya. Kita harus pandai dong menanggapi hal yang demikian ini. Tidak usahlah, jangan bilang nanti kalau yang ngomong Buya Yahya jadi dipermasalahkan. Kita punya tokoh-tokoh dalam ilmu hadis misalnya. Kita juga punya ulama-ulama ahli hadis yang sesungguhnya bukan hanya keluaran doktor hadis saja, enggak. Kita harus punya ilmu, kita punya muhaddisin. Kemudian kita juga pakar akidah. Dan kita tidak usah jauh-jauh misalnya. Di dalam kritik kepada kitab tersebut, bukan setiap yang berkritik langsung bermusuhan dengan NO. NO ini hebat, gudangnya ulama, biasa diskusi, yang logis, yang ilmiah, ada di dalamnya. Makanya di saat dipegang oleh orang yang tidak berilmu menjadi bermasalah, dikritik langsung jadi musuh. Saya tidak menukil omongan, kami tidak menyatakan dari kami. Saya nukil saja misalnya ada tentang kitab adalah Syamsul Ma'arif atau kitab berendang, ya kitab-kitab semacam itu. Pertama ada keraguan menisbatkan kitab kepada tersebut. Khofak, apakah betul karangan Imam Ghazali? Di Laza ada sebagian mengatakan bukan. Anggap saja kitab itu ada semuanya. Tapi ada kritik yang dalam misalnya dari seorang tokoh dari Jawa Timur misalnya, sudah wafat. Bicara akidah beliau tahqiq mencari kitab Jawhar Tauhid Al-Durrul Farid. Abdul Fadl yang panggilnya Syekh Fadl Senori Tuban. Anda baca bagaimana komentar beliau tentang kitab yang disebutkan tadi. Dan beliau juga ulama kita kan. Apakah langsung kita jadikan musuh? Wah, dia adalah anti tawassul, anti tahlil. Jangan begitu dong. Kita perlu ilmiah. Kita perlu membersihkan pemikiran kita dari pemikiran yang tidak dari dalam ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah supaya kita tuh kokoh di saat kita itu berjalan. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang biarpun misalnya sudah menjadi tradisi tempat kita, tapi kalau menurut ulama kita juga nggak usah ulama lain dulu. Itu perlu dibenahi. Kenapa kita tidak menerima? Kenapa kita harus mempertahankan dengan misalnya sesuatu? Karena itu kan sudah saya lakukan bertahun-tahun. Biarpun kurang apa? Imam Ghazali hebat, hadis yang dikritisi oleh Zainuddin Al-Iraqi. Itu biasa dalam dunia ilmiah. Sekarang kita kembalikan bagaimana cara pemahaman secara akidahnya kayak apa. Kemudian pemahaman syariah fikihnya kayak apa. Kan begitu. Kemudian ditinjau dari sisi hadisnya seperti apa. Ulama kita banyak. Ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Jadi semacam Syekh Abdul Fadl. Kita bisa melihat ini. Saya masih ingat, saya enggak. Sudah lama sekali saya baca kitabnya. Saya cari pun enggak ketemu kitabnya di mana. Saya dikasih hadiah umur 14 tahun yang lalu kitab itu. Dan sudah kita baca. Al-Iqdul Farid saya baca. Dan begitu asik yang belum baca. Dan beliau dalam muqaddimahnya mengatakan, saya itu sudah terlena, hampir tidak peduli dengan urusan ini. Akhirnya Allah kembalikan aku senang, saya menulis ini. Dia mengkritiki, dan kitab syarah akidah beliau sudah mulai mengkritiki pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Kalau tidak salah di bagian belakang. Ya, kita perlu ulama-ulama yang kritis semacam itu. Nah, itu pun beliau bukan dengan caci maki dan oloan. Ini kami sampaikan kepada pemuda-pemuda, khususnya yang pemikir-pemikir, pemuda yang menuntut ilmu. Yuk, semua itu ada ilmunya loh ya. Jangan sampai kita ngomong menurut hawa nafsu. Malu dong kita di hadapan orang yang akidahnya beda dengan kita. Ini ngawur omongannya. Ilmiah dong kan begitu. Ilmiah di saat kitab ini dikatakan misalnya nggak benar, apa hujahnya mengatakan? Kemudian siapa yang mengatakan? Jangan mengatakan, yang mengatakan itu pasti musuh kita. Suyuti yang ngomong. Nawawi yang ngomong. Berarti kebodohan kita dong. Misalnya sholat apa yang dilakukan ini Sa'ban dan sebagainya. Kita perlu caci maki. Al-Malabari mengatakan begini. Tapi nggak perlu berantem. Kritik itu wajar biasa. Ayo semakin dewasa. Kemudian kita ingin menjaga, kalau ingin menjaga akidah kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, harus semakin jeli kita dalam diskusi. Tidak semua kritikan kepada yang selama ini kita lakukan langsung dari musuh. Enggak, bisa saja dari dalam muncul orang-orang hebat dari dalam kita. Karena apa?
Di zaman itu zaman berbeda. Zaman ini mohon maaf. Zaman ini zaman kita itu dihujat oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan Asy'ariyah. Mereka mencari-cari kesalahan. Dan mereka mencari kesalahan langsung kepada usus-usus akidah Asy'ariyah, nggak bisa berbenturan di sini. Sehingga mereka mengkritiki dari sisi ini, pinggiran-pinggiran tadi, kayak pemikiran-pemikiran yang itu. Wow, ahli sunnah wal jamaah melakukan iman, padahal itu bukan kita. Maka kita ingin kembali kepada ususnya tadi. Wahai Asy'ariyah semuanya, ususnya, dasar-dasarnya. Sehingga kalau kita menemukan kitab-kitab yang di situ ada keanehan-keanehan secara akidah dan sebagainya, ya kalau kita tidak mencaci, cuman tidak perlulah kita tonjolkan lagi itu. Kita perlu pelan-pelan. Nah, ini yang namanya jujur. Karena apa? Yang kritisi bukan musuh. Kadang kita sendiri, ulama kita sendiri. Kita harus dewasa dalam hal ini. Akhirnya gara-gara begini ribut masalah. Caci. Setiap yang mengkritisi langsung. Berarti Syekh Fadl harus kita hancurkan dari na'udzubillah. Dan banyak lagi bukan Syekh Fadl saja, Abdul Fadl saja. Masih banyak. Ini sebuah contoh saja saya menyebut Syekh Abdul Fadl. Karena terlihat beliau juga tahqiq. Beliau waktu menulis itu bukan sekedar nulis, jiplak begitu. Akan tapi berpikir. Karena yang dibahas itu adalah tidak pernah banyak sesuatu yang tidak pernah dibahas oleh ulama sebelumnya. Beliau punya tulisan banyak. Hebat kan begitu maksudnya. Yuk kita terbuka. Omongan-omongan. Tapi kalau mengatakan itu kitab sihir yang begini-begini. Ya mencaci itu tidak boleh. Kalau memang betul-betul menurut keyakinan Anda mencermati tidak tepat. Cukup bagaimana kita menghimbau orang perlahan tanpa harus membiasakan caci maki. Bagi Anda yang dikritisi, biarpun Anda sudah mengamalkan kitab Awfaq atau yang lainnya bertahun-tahun, Anda berpikir dong. Anda berpikir benar tidak kritikan orang itu? Yang ngomong siapa kira-kira kan begitu. Dan Anda cocokkan ilmu bisa belajar kan. Dan sebetulnya banyak bukan saja Syekh Abdul Fadl kita melihat kitab-kitab tersebut, kalau kita melihat ulama dunia mengomentari kitab itu seperti apa. Dan itu tidak ada hubungannya hal-hal begitu. Ahli sunnah wal jamaah kalau kita bicara usus akidah, bukan urusan kitab-kitab hikmah itu. Nggak ada urusannya dengan kitab itu. Seandainya kitab itu ditiadakan, nggak akan mengganggu akidah kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah yang ditetapkan oleh Abdul Hasan Asy'ari, yang ditetapkan oleh, yang dibangun oleh Mbah Hashim Asy'ari yang ada di Indonesia. Nggak ada urusannya itu. Tapi kenapa sesuatu yang nggak ada urusan dengan asas akidah kadang menjadi ribut di masyarakat kita ini? Ya karena kebodohan kita, ketidakmengertian kita. Diskusi terbuka, ayo. Dan harus akli ya. Sekarang ada, ilmu hadisnya harus ada. Kalau bicara usul fikih-fikihnya harus mengatur semuanya. Dan Syekh Fadl di saat menulis bukan ngelantur. Beliau juga mencermati. Dan tentunya beliau juga membaca kitab-kitab orang yang sebelumnya. Maksud kami apa? Yuk kita biasa budaya insyaf. Melihat kebenaran sebagai kebenaran. Seperti doa yang diajarkan. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah tampakkan kepada kami kebenaran, mudahkan kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Tampakkan batil-batil, mudahkan kami untuk menjauhinya. Adapun kitab-kitab tersebut menurut Syekh Fadl memang kitab-kitab yang harus diwaspadai dan kalau kita cermati di dalamnya adalah hal-hal yang kalau kita cermati hal-hal yang memang betul harus cermati secara serius dengan ilmu. Maka himbauannya adalah sudahlah tekunilah kitab-kitab Jawharatut Tauhid. Kalau mau sakit pergi ke dokter, itu tidak usah berhubungan dengan kitab-kitab semacam itu. Kenapa? Memang kitab itu adalah tempat hujatan orang-orang, khususnya dari luar ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Pun di dalam ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah juga banyak sadar di kitab tersebut ada hal-hal yang betul harus dicermati. Tolong insaf akan sampai kepada tujuan insyaallah. Kita punya akidah, jangan kita diributkan hal-hal yang pinggiran-pinggiran yang justru menghantam kepada usus kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, bermadhab khususnya Indonesia madhab Syafi'i. Ini saja insyaallah. Semoga setelah ini tetap terbangun cinta. Jangan biasa menghantam hujat, tapi kalau Anda siap diskusi. Dan kami pun siap kalau seandainya mau ngobrol ringan sambil minum teh, kita ingin jelaskan gimana sih runtutannya kok seperti itu. Biarpun kami tidak tahu amat, paling tidak kami pernah mendengar atau baca seperti kitabnya Syekh Abdul Fadl, itu salah satu yang kami baca dan masih banyak buku yang lainnya untuk bisa menjelentrehkan agar kita semakin lapang, ada wawasan supaya tidak sempit. Akhirnya apa? Kita mempertahankan sesuatu yang ternyata itulah yang akan jadi bidikan musuh-musuh kita. Akidah yang tidak sesuai dengan kita, akhirnya naudzubillah, akidah kita Asy'ariyah menjadi akidah yang lemah padahal kuat. Lemahnya karena benalu-benalunya tidak kita pangkas. Semoga Allah menjaga semuanya. Yuk kita berpikir cerdas, khususnya para penuntut ilmu. Apalagi Masya Allah, ulama-ulama, pemuda-pemuda kita sudah banyak belajar ilmu-ilmu. Tentunya jelas standar ilmunya harus talakinya benar. Gurunya kepada siapa ini?
Jangan berguru pada orang yang akidahnya sesat. Nggak boleh. Sanad ilmunya, Asy'ari, bermadhab, dan seterusnya harus ada. Makanya jangan didengar informasi-informasi orang yang sok mengkritisi, tapi sejarah sanad ilmunya nggak jelas, ngaco. Belajar ilmunya di mana dia? Sanadnya kepada siapa? Jangan-jangan ke Abu Jahal. Sanad ilmu penting, kepada siapa dia berguru, kan begitu. Rentetannya jelas. Yang rentetannya jelas pun kadang-kadang ada kesalahan, itu wajar, seperti Imam Nawawi mengkritisi Rafi'i dan seterusnya, biasa itu. Yang nggak benar ngambil ilmu nggak jelas dia. Akidahnya bukan akidah Asy'ariyah, bahkan ada yang belajar kepada orang yang nggak beriman, ajib. Kan aneh. Belajar apa kan begitu? Harus nur, ilmu itu ada nur, ada ilmu zahirnya, ilmu ada nurnya juga, sanad. Semoga Allah menjaga semuanya. Saling mencintai karena Allah. Ini adalah pondasi ya agar Anda terbuka dengan yang seperti itu. Justru kalau ada hal-hal ini bahan diskusi jangan langsung, apalagi zaman media sekarang langsung menolak. Yang mengatakan itu ini langsung sesat, ini tidak benar. Yang membenci kitab Ofak neraka, dan nggak usah begitu juga. Sisi lain nggak usah langsung, yang pakai Ofak langsung gini, enggak. Kita perlu diskusi, setelah itu sampai pada kesimpulan. Kalau memang harus dipinggirkan tanpa harus caci maki. Indah. Semoga indah. Yang kita jaga ini, kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah harus kuat. Kuat dengan ilmu, bukan kuat dengan fanatik yang tidak jelas. Kuat dengan ilmu, seperti yang ditanam oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Itu saja, Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.